Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Supervisi Pendidikan yang beranggotakan Vita Aviani dengan NIM 1831311072, Nurul Hidayah dengan NIM 1831311076, dan Putri Puji Lestari dengan NIM 1831311098. Nah, materi yang akan kami sampaikan yaitu definisi supervisi pendidikan, fungsi dan peran supervisi pendidikan, pelaksanaan supervisi pendidikan, dan yang terakhir teknik dan pendekatan supervisi pendidikan. Apa sih supervisi pendidikan itu? Supervisi pendidikan adalah serangkaian kegiatan dalam membantu personil dalam meningkatkan kemampuannya. Supervisi bukanlah suatu perintah, akan tetapi merupakan bimbingan, pembinaan, dan arahan kepada guru. Selanjutnya, peran dan fungsi supervisi pendidikan. Nah, yang pertama, fungsi supervisi pendidikan yaitu membantu, memberi, dan mengajak. Sedangkan fungsi utama dari supervisi pendidikan ditujukan pada perbaikan dengan meningkatkan situasi belajar mengajar. Ada fungsi lain dari supervisi pendidikan menurut Ara Hidayat dan Imam Majali yang mengutip pendapat Ahmad Tembun. Yang pertama yaitu fungsi penelitian. Supervisi sebagai fungsi penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan objektif tentang situasi pendidikan. Lalu ada fungsi penelitian. Fungsi ini dimaksudkan untuk memperoleh baik atau buruknya sesuatu. Oleh karena itu, kebaikan yang telah dicapai diupayakan untuk terus dipertahankan dan kekurangannya yang masih nampak diberikan perlakuan yang profesional. Lalu ada fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan dimaksudkan untuk memperbaiki hal-hal yang kurang dengan cara mengidentifikasi aspek-aspek negatif yaitu kekurangan, kelemahan, atau mengklasifikasi aspek-aspek negatif yang kemudian akan dilakukan perbaikan-perbaikan. Fungsi peningkatan. Nah, fungsi ini diusahakan agar kondisi yang sudah memuaskan itu supaya dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan lagi. Dari keempat fungsi yang sudah dijelaskan oleh Ahmad Tembum itu, semakin mempertegas bahwa kegiatan supervisi pendidikan ini berorientasi pada pemberian bimbingan dan bantuan dalam upaya untuk perbaikan pengajaran di institusi pendidikan, bukan kegiatan mengawasi yang cenderung lebih pada mencari kesalahan atas kinerja pengajar, sehingga justru menjadikan para guru tidak kreatif dalam melaksanakan tugasnya karena merasa terus diawasi dan dimata-matai. Selanjutnya ada peran supervisi pendidikan. Peran yang pertama yaitu supervisi sebagai kepemimpinan. Kepemimpinan supervisor adalah kepemimpinan pendidikan yang membantu perkembangan guru. Supervisor sebagai pemimpin hendaknya mempunyai kemampuan menggerak atau mempengaruhi guru agar mau meningkatkan kemampuan profesionalnya sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih baik dan efektif. Lalu yang kedua ada supervisi sebagai inspeksi. Dalam kegiatan supervisi diawali dengan inspeksi untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan proses belajar mengajar yang dilaksanakan guru. Lalu yang ketiga ada supervisi sebagai penelitian. Nah, maksudnya untuk mengetahui data lebih lanjut yang objektif dan mengenai permasalahan yang ditemui pada waktu infeksi atau data dari laporan perlu dilakukan penelitian. Nah, yang keempat, supervisi sebagai latihan dan bimbingan. Maksudnya, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian akan menentukan tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan untuk pembinaan atau meningkatkan kemampuan guru supaya proses belajar mengajar menjadi lebih baik. Yang kelima ada supervisi sebagai sumber dan pelayanan. Dalam proses supervisi, supervisor dapat berperan sebagai sumber informasi, sumber data, sumber petunjuk dalam berbagai hal dalam rangka peningkatan kemampuan profesional guru. Yang keenam ada supervisi sebagai koordinasi. Maksudnya kepala sekolah sebagai supervisor harus memimpin sejumlah guru atau staf yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri yang semuanya diarahkan untuk mencapai tujuan sekolah.
Nah, yang terakhir atau yang ketujuh, supervisi sebagai evaluasi. Maksudnya, tujuan supervisi ini adalah untuk meningkatkan situasi belajar mengajar atau penyempurnaan pengajaran melalui peningkatan kemampuan profesional guru. Untuk mengetahui kemampuan apa yang perlu ditingkatkan, perlu ada evaluasi. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Puji Lestari, NIM 18313131098. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan supervisi pendidikan. Nah, pelaksanaan sendiri merupakan proses atau cara pembuatan dalam melaksanakan rancangan, keputusan, dan lain-lain. Dalam hal ini, supervisi pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan pimpinan untuk memberikan bantuan, arahan, bimbingan, maupun dorongan sehingga proses pembelajaran menjadi lebih baik dan berkualitas. Adapun tahap-tahap dalam pelaksanaan supervisi pendidikan ini, menurut tim dosen administrasi tahun 2014, proses supervisi merupakan rangkaian yang dilaksanakan ketika supervisi dilaksanakan. Adapun pelaksanaan supervisi ini dilakukan melalui 3 tahap ya teman-teman. Yang pertama itu tahap perencanaan. Nah, dalam tahap ini mengacu pada kegiatan identifikasi permasalahan. Adapun langkah-langkah yang dilaksanakan dalam perencanaan supervisi ini, yang pertama yaitu mengumpulkan data melalui kunjungan kelas, pertemuan pribadi, dan rapat staf. Yang kedua yaitu mengolah data dengan melakukan koreksi kebenaran terhadap data yang dikumpulkan. Yang ketiga, mengklarifikasi data sesuai dengan bidang permasalahan. Yang keempat, menarik kesimpulan. Dan yang terakhir yaitu menetapkan teknik yang tepat yang digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan profesionalisme pendidik. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan. Nah, pada tahap ini merupakan kegiatan nyata yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan pendidik. Kegiatan pelaksanaan ini merupakan kegiatan pemberian bantuan dari supervisor kepada pendidik agar dapat terlaksana dengan efektif dan sesuai dengan perencanaan. Yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Nah, pada tahap evaluasi ini dilaksanakan secara komprehensif. Tahap ini dilakukan untuk menelaah keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Hasil dari supervisi ini akan dijadikan pedoman untuk menyusun program perencanaan. Kemudian ada tahap-tahap pelaksanaan menurut Rifai yang teman-teman. Nah, tahap pelaksanaan supervisi ini menurut Rifai yang pertama itu ada pengumpulan data. Nah, pada pengumpulan data ini dilaksanakan untuk menemukan berbagai kekurangan dan kelemahan guru. Data yang dikumpulkan mengenai keseluruhan situasi belajar mengajar, meliputi data murid, program pengajaran, alat atau fasilitas, situasi maupun kondisi. Nah, data tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menemukan permasalahan yang ditemui. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti observasi, kunjungan kelas, penggunaan kuesioner, maupun lain-lain. Yang kedua yaitu tahap penilaian. Nah, pada tahap ini dilakukan terhadap keberhasilan murid, keberhasilan guru, serta faktor-faktor penunjang dan penghambat dalam proses belajar mengajar. Penilaian tersebut dapat dilakukan dengan cara diskusi antar guru, pertemuan pribadi, dan penentuan kriteria bersama antar supervisor maupun guru. Yang ketiga yaitu tahap deteksi kelemahan. Nah, dalam tahap deteksi kelemahan ini, supervisor memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas guru. Kemudian, deteksi kelemahan ini dapat dilakukan dengan cara pertemuan pribadi, rapat staf, dan konsultasi dengan narasumber.
Kemudian yang keempat yaitu tahap memperbaiki kelemahan. Jika melalui deteksi ditemukan kelemahan dan kekurangan, maka pada tahap ini dilakukan perbaikan atau peningkatan kemampuan. Memperbaiki kelemahan dan kekurangan tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi langsung atau tidak langsung, demonstrasi mengajar, kunjungan kelas, atau kunjungan mengikuti penataan dalam berbagai bentuk dan lain-lain. Kemudian yang terakhir itu ada tahap bimbingan dan pengembangan. Nah, dalam bimbingan dan pengembangan ini dilakukan dengan cara kunjungan kelas, pertemuan pribadi, observasi, dan diskusi. Dalam hal ini, supervisor perlu memberikan bimbingan kepada guru agar apa yang diperolehnya diterapkan atau diaplikasikan dalam proses belajar mengajar yang dilakukan. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah, NIM 183131076. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai teknik dan pendekatan dalam supervisi pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai teknik dalam supervisi pendidikan. Teknik dalam supervisi pendidikan merupakan salah satu aspek yang ikut mempengaruhi keberhasilan supervisi. Teknik supervisi pendidikan adalah alat yang digunakan oleh supervisor untuk mencapai tujuan supervisi itu sendiri yang pada akhirnya dapat melakukan perbaikan pengajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Dalam pelaksanaan supervisi pendidikan, sebagai supervisor harus mengetahui dan memahami serta melaksanakan teknik-teknik dalam supervisi. Berbagai macam teknik dapat digunakan oleh supervisor dalam membantu guru meningkatkan situasi belajar mengajar baik secara kelompok maupun secara perorangan. Jadi di sini supervisor harus dapat memilih teknik yang paling baik dan tepat sehingga dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian, dalam pemilihan teknik itu juga akan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di mana supervisi itu berlangsung serta faktor manusia yang akan menggunakan teknik itu. Di sini juga dijelaskan secara garis besar, cara atau teknik supervisi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama teknik perseorangan. Teknik perseorangan ialah bantuan yang dilakukan secara sendiri oleh petugas supervisi, baik terjadi di dalam kelas maupun di luar kelas. Dalam hal ini, yang disupervisi mungkin juga perseorangan, tapi mungkin juga bukan hanya perseorangan. Jadi maksud dari teknik perseorangan yaitu memberikan bantuan perseorangan atau individu. Yang kedua, teknik kelompok. Teknik kelompok adalah teknik yang digunakan bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam suatu kelompok. Beberapa orang yang diduga memiliki masalah dikelompokkan secara bersamaan, kemudian diberi pelayanan supervisi sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan dalam supervisi. Pendekatan berasal dari kata approach, adalah cara mendekatkan diri kepada objek atau langkah-langkah menuju objek. Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh supervisor. Hal ini tentu lebih mudah supervisor ketika mensupervisi bawahannya. Supervisor dapat memilih pendekatan mana yang akan digunakan sesuai dengan kondisi lembaga yang bersangkutan. Karena setiap pendekatan dalam supervisi pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda. Pemilihan yang tepat bergantung pada masalah yang dihadapi dan tujuan yang hendak dicapai. Berikut ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam supervisi, yaitu pendekatan direktif, pendekatan non-direktif, dan pendekatan kolaboratif. Ketiga pendekatan tersebut bertitik tolak pada teori psikologi belajar. Yang pertama yaitu pendekatan direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Supervisor memberikan arahan langsung.
Yang kedua, pendekatan supervisi non-direktif adalah tidak langsung. Adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Perilaku supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tetapi ia terlebih dahulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh guru. Ia memberikan kesempatan sebanyak mungkin kepada guru untuk mengemukakan permasalahan yang mereka alami. Yang ketiga yaitu pendekatan supervisi pembelajaran kolaboratif adalah cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif menjadi suatu cara pendekatan baru. Pada pendekatan ini, baik supervisor maupun guru bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur proses dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi. Nah, itu tadi ya teman-teman, materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sebelum kami tutup, saya mempunyai pesan atau motivasi buat teman-teman maupun saya sendiri, yaitu sukses bukanlah suatu kebetulan. Ia terbentuk dari kerja keras, ketekunan, pembelajaran, pengorbanan, dan yang paling penting yaitu cinta. Tenang, hidup bukanlah lomba. Kamu tidak terlalu cepat dan kamu juga tidak terlalu lambat. Kamu tepat. Gak usah mencoba menjadi seperti orang lain. Mulai sekarang banggalah sama diri sendiri dan tetaplah jadi diri sendiri yang apa adanya. Jangan mau jadi orang lain, biarlah orang lain saja yang mau jadi diri kita. Semangat, semangat, semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.